Pemirsa, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi kepada 2 oknum polisi yang terlibat kasus pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project 2024. Dua oknum polisi berinisial DW dan RP selaku Panit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya diberi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar penegakan hukum terkait kasus pemerasan pada acara DWP 2024. Dua personel itu diputuskan telah melanggar kode etik profesi Polri atas perbuatannya yang telah mengamankan warga negara asing maupun Indonesia dalam acara DWP 2024 yang diduga menyalahgunakan narkoba. Namun dalam prosesnya, para oknum tersebut meminta uang sebagai imbalan pembebasan. Putusan sidang KKEP yaitu pertama, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administrasi berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung tanggal 27 September 2024 sampai 25 Januari 2025 di ruang Patsus Bid Provos di Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sementara itu diketahui terkait putusan sidang tersebut, 2 oknum polisi DW dan RP menyatakan banding. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, kasus pemerasan miliaran rupiah yang dilakukan oknum polisi terhadap penonton festival musik Jakarta Warehouse Project terungkap melalui unggahan di media sosial. Belasan oknum polisi yang diduga terlibat kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternodai atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap puluhan penonton asal Malaysia. Kasus terungkap melalui unggahan para penonton yang viral di media sosial. Sejumlah warga negara Malaysia mengaku dipaksa menjalani tes urin dan membayar sejumlah uang meski hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan disebut mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Buntut kasus pemerasan ini, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sanksi pemecatan diputuskan dalam sidang kode etik yang digelar pada 31 Desember 2024. Sebelum dipecat, Kombes Donald Simanjuntak telah dimutasi dari jabatannya melalui surat telegram Kapolri tertanggal 29 Desember 2024. Posisi Dires Narkoba Polda Metro Jaya digantikan oleh Kombes Ahmad David. Dalam kasus pemerasan ini, sebanyak 18 oknum polisi yang diduga terlibat diamankan Divisi Propam Polri. Belasan oknum polisi tersebut terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh di Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh di Propam. Sidang etik belasan oknum polisi yang diduga terlibat pemerasan digelar secara bertahap dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai komitmen transparansi Polri dalam penanganan kasus anggota yang bermasalah.
Tim Liputan iNews melaporkan.